Halo teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah bahas tentang desain kandang babi part 1, yaitu desain tinggi bangunan kandang. Tetapi di video kali ini saya akan melanjutkan tentang desain kandang babi part 2, yaitu desain pintu kandang dan kandang beranak. Simak videonya sampai habis. It's not a game, it's a rich thing. Baik teman-teman, ini kita pakai besi ulir 12 mili. Kita sudah las dari luar, lalu kita masukkan ke dalam. Nah, di sini kita bor lagi di bagian dalamnya supaya kita masukkan besi. Ada 3 besi seperti Anda lihat di sini. Nah, besi ini dimasukkan dari lubang yang kita sudah bor ini untuk dilas menyatu dengan rangka yang sudah kita buat. Jadi rangkanya ini kita sudah las memang, lalu kita pasang di dalam. Nah, setelah itu baru kita masukkan dia punya rangkanya ke dalam, lalu kita bor lagi. Ada 3 lubang di situ, sehingga kita las lengket lagi dengan rangkanya. Di sini kita pakai besi 10, tapi besi asli untuk dia punya ventilasinya itu. Nah, besi yang dari atas ke bawah ini kita pakai yang besi 10 ya, seperti ini. Tapi yang untuk rangkanya kita pakai besi 12 ulir ya. Tralenya itu besi 10. Lihat di sini, nanti kita pasang lagi di tengah. Nah, di sini kita pasang lagi besi 10 di tengah. Nah, Anda lihat kita sudah bor lagi, tambah lagi 2 besi untuk masuk ke dalam sebagai penahan, sehingga bisa membantu kekuatan di bagian tengahnya ini. Baik, ini sudah jadi saudara-saudara. Kita lihat ini, nanti tinggal kita cat saja. Ini harus dicat teman-teman, karena kalau tidak dicat itu dia akan karat cepat ya. Nah, baik, ini kita pindah ke berikutnya. Di bagian pintu dulunya kita pakai papan, ini kita sudah bongkar. Nah, kita masukkan ini, kita pakai besi siku di sini. Ini besi siku ini kita pakai untuk rangka di sini. Modelnya sudah seperti ini. Sebelumnya besi siku ini kita tempelkan dulu di dindingnya untuk kita menaruh hengselnya. Ya, lihat di sini. Di sini kita pakai besi untuk tralinya, pakai besi ulir 12 juga. Tralinya ini ada 6. Kita pakai 6. Tetapi teman-teman hati-hati, karena kalau kita buat jendela itu kita harus hindari jangan sampai tikus masuk atau hewan-hewan kecil masuk. Sehingga itu harus diminimalisir sedemikian rupa supaya jangan ada tikusnya. Jadi di sini kita sudah tambahkan lagi besi 10 di tengah, di bagian celah-celah itu, celah-celah besi ulir 12 itu, supaya tikus tidak masuk ya. Di sini adalah fungsinya. Yang berikut fungsinya juga adalah supaya anak babi tidak bisa keluar. Dan yang berikut fungsinya adalah induk babi tidak bisa gigit, kepalanya tidak bisa keluar untuk dia gigit di besi ulir 12 ini. Di sini kita pakai juga dia punya pintu ya, hengselnya luar tuh. Ada hengsel di sini, lihat. Kita tambahkan lagi ada besi. Nah, di sini kita sudah taruh freezernya, kita tempel kan las ini, lihat freezernya sudah ada. Nah, ini bagian dalamnya ini teman-teman. Bagian dalamnya ini kita tambahkan besi plat. Nah, ini bagian bawah ini freezernya. Ini kita sudah sambungkan. Ya, kita las. Nah, sehingga dia menyatu. Nanti ini kita cor kembali teman-teman. Di lubang ini kita harus cor kembali supaya
dia lebih kuat lagi. Jadi sini kita sudah pakai ya. Freezer ini kita bor, ini kita tambahkan lagi nih, kita bantu freezernya dengan besi siku lagi kita tambah. Ya ini bagian ini luarnya ini kita pakai besi ular 12 ini. Nah ini, jadi ini ada 4 freezer ini, 4 freezernya untuk bantu ini. Di sini yang bagian untuk masukkan besi itu untuk penutup kuncinya itu kita pakai pipa bulat ini, kita potong baru kita belah. Baik, ini kita harus cat teman-teman, karena kalau tidak cat maka dia akan karat, cepat karat, dia akan rusak kena air. Ya di dalamnya kita sudah cat pakai warna hitam dop. Sebaiknya kalian pakai apa saja ya teman-teman, pakai cat ya, jangan pakai yang ini Matex itu, dia cepat pudar. Ini kita tambah lagi 2, kebetulan pintunya dua-dua dekat, kita pasang dia punya ini ada besi lagi di sini masuk ke dalam, kita bor ya, kita sambungkan dengan ini apa, besi siku ini, kita bor lagi, kita masuk besi siku di sini untuk penahan di dalam. Nanti kita cor lagi lubangnya, ini lubang yang besi ada ini kita cor nanti kita cor kembali. Nah di sini ada hengselnya, ini kita pakai hengsel yang kecil bukan yang besar teman-teman. Nah di sini, jadi sebaiknya kita pakai hengsel yang kecil saja, karena ini ya ada, lihat ini kita gabungkan 2 freezernya ini, antar freezer pintu sebelah dan freezer sebelah kita pasang dengan besi di tengah, baru kita las kembali sehingga dia membantu. Lihat di sini teman-teman, dia 3 pintu ini kita memang sengaja buat baris apa, dia dari atas ke bawah supaya fungsinya itu, kenapa kita tidak palang, karena palang di tengahnya, karena itu akan membuat babi bisa bertahan, bisa tekan di besi palang itu dan dia melompat, maka itu akan beban. Sehingga di sini kita memang tidak palang di tengahnya, kita dari atas ke bawah. Lalu harus rapat teman-teman, supaya babi tidak bisa gigit dia punya besinya, karena memang ini tidak bisa, karena dia tidak bisa keluar kepalanya ini. Lalu itu fungsinya. Yang berikut, anak babi juga tidak bisa keluar teman-teman. Lalu tikus juga tidak bisa masuk teman-teman. Itu fungsinya semua ini. Jadi kita bukan asal desain saja ini, kita sudah pertimbangkan dari segala macam sisi. Walaupun sederhana teman-teman, tapi kita harus tahu fungsinya. Kita mendesain sesuatu harus ada fungsinya dan lihat dari berbagai macam aspek ini. Kita cat kembali. Jadi teman-teman, ini adalah referensi desain kandang babi part 2, desain pintu kandang dan kandang beranak.